Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anida Dwilandari dengan NIM 2207016038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil studi kasus atau mini riset saya yang berjudul Kesepian pada Individu Lanjut Usia di Wisma Lansia Harapan Asri Kota Semarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas hasil dari studi kasus saya. Yang pertama ada abstrak. Nah, kesepian pada lansia yang tinggal di panti jompo itu merupakan isu yang penting dalam bidang gerontologi. Penelitian ini tuh tujuannya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesepian lansia di panti jompo dengan fokus pada aspek seperti kepribadian, kepatutan sosial, dan depresi. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepuasan untuk tinggal di panti jompo atas kemauan sendiri, partisipasi dalam aktivitas sosial, dan dukungan spiritual yang kuat nampaknya menjadi faktor penting yang membantu mengurangi perasaan kesepian pada informan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan pada penelitian ini tuh bahwa kehidupan lanjut usia atau biasanya disebut dengan lansia itu tuh memiliki banyak dinamika. Nah, ada lansia yang bahagia menjalani masa tua mereka, ada pula lansia yang menjalani masa tuanya itu dengan rasa sedih dan penuh penderitaan. Nah, menurut undang-undang itu kan bahwa lansia atau lanjut usia itu seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, menurut Amalia dalam Bini Matilah dan kawan-kawan tahun 2018 bahwa masalah yang paling umum dihadapi lansia adalah kesepian. Maka dari itu saya mengambil tema kesepian pada studi kasus kali ini. Nah, kesepian merupakan kondisi yang sering mengancam kehidupan lansia saat anggota keluarga itu tinggal terpisah, kehilangan pasangan dan teman, kehilangan kemampuan untuk hidup mandiri, merasa bosan dengan hidup, tidak bermakna, tidak diperhatikan, dan tidak dicintai. Nah, oleh karena itu tuh, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengalaman kesepian pada lansia menjadi hal penting dalam upaya menjaga kualitas hidup mereka. Nah, aspek-aspek kesepian dijelaskan oleh Russell dalam Hermawati dan Hidayat tahun 2019, yakni ada trait, terus social desirability, dan depression. Nah, ini tuh memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas fenomena kesepian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Jadi partisipan atau informan dalam penelitian ini tuh lansia yang tinggal di Wisma Lansia Harapan Asri Kota Semarang. Terus data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan panduan wawancara tentunya. Dengan pendekatan ini tuh diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman kesepian individu lanjut usia di wisma tersebut. Nah, kemarin waktu saya ke wisma tersebut itu langsung ditemui sama perawatnya, di mana perawatnya itu menanyakan kalian ingin klasifikasi lansia yang seperti apa gitu. Nah, di situ saya menjelaskan kalau saya itu ingin meneliti kesepian pada lansia. Nah, terus di situ saya langsung diantarkan ke kamar lansia tersebut, lalu langsung wawancara. Jadi di situ langsung ditemuin sama lansianya, terus langsung ditetapin lansianya yang mana sama perawatnya gitu. Nah, lalu lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil dari wawancara itu bahwa nama informan itu bernama Ibu Masih. Tanggal lahirnya itu
07 September 1947. Berarti pada saat ini tuh udah mencapai usia ke-77. Agamanya Kristen, jumlah anaknya 4 dan sudah 4 bulan di panti jompo. Terus masuk di kelas 1 dengan biaya 7 juta per bulan. Jadi di Wisma itu tuh kayak banyak kelas-kelasnya gitu loh. Jadi ada berapa kelas ya, pokoknya ada yang kamarnya barengan, terus ada yang kamarnya sendiri, atau bahkan ada yang kayak apa ya, jadi kita beli kapling kayak rumah gitu loh, rumah terus nanti ya kita nempatin di rumah itu gitu. Jadi kayak sistemnya itu kita cuma beli rumah tapi di lingkup Wisma itu gitu. Dan itu tuh kalau misalnya yang kelas yang kamarnya bareng-bareng itu 1 bulannya nyampe berapa ya, 4 juta atau berapa gitu. Nah kalau misalnya yang informan yang saya wawancarai itu tuh kelas 1, nah per bulannya itu tuh 6-7 juta gitu. Nah, informan itu tuh mengaku bahwa lebih senang tinggal di panti jompo daripada tinggal bersama anak-anaknya yang sibuk dengan pekerjaannya, karena anak-anaknya itu semuanya berada di luar negeri. Jadi pas kemarin diwawancara itu bilangnya kayak saya itu lebih nyaman di sini gitu loh. Saya nggak mau ikut anak saya karena anak saya ya udah punya keperluan sendiri, udah punya kesibukan sendiri daripada nanti saya ikut anak ada masalah kan repot gitu. Jadi informan itu pengennya tinggal di panti jompo atau Wisma itu gitu. Untuk analisis lebih lanjut, pembahasan ini tuh akan dianalisis berdasarkan 3 aspek yang dari Russell tadi. Yang pertama aspek kepribadian, terus yang kedua aspek kepatutan sosial, dan yang ketiga aspek depresi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesepian. Yang pertama ada aspek kepribadian atau trait. Nah, aspek kepribadian seseorang itu dibentuk oleh sistem psikofisik yang menentukan perilaku dan pola berpikir di lingkungan sekitarnya. Artinya itu bahwa perasaan kesepian seseorang itu bisa dilihat dari ciri-ciri perilaku dan perasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari wawancara itu bahwa dalam aspek kepribadian, informan menunjukkan karakteristik yang kuat dan mandiri, dimana informan itu nggak pengen lah kayak merepotkan anak-anaknya gitu, kayak tinggal sama anak-anaknya, ngerepotin anak-anaknya. Dan informan ya pengennya jadi tinggal di panti itu gitu loh. Dan di situ tuh juga informan tinggal di kelas 1 atau kamar yang sendiri-sendiri gitu. Nah, meskipun tinggal di panti jompo, dia tidak merasakan kesepian yang mendalam. Setelah diwawancarai apakah oma atau ibu ngerasa kesepian gitu, nah informan selalu ngejawab enggak, saya biasa aja di sini ya. Kalau kesepian saya selalu berdoa, selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak membuat saya kesepian lagi gitu. Nah, terus informan merasa bahwa dia memilih tinggal di panti jompo itu kan atas kemauan sendiri, dan merasa bahagia dengan keputusan tersebut gitu, karena informan pas dulu sempat ikut dengan anaknya gitu, terus kembali lagi ke Semarang, dan di sana itu informan kayak cari-cari informasi tentang wisma, dan akhirnya informan nemu sendiri wisma itu, dan informan ngakunya kalau itu tuh udah petunjuk dari Tuhan gitu. Nah, informan itu mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang menyenangkan, seperti kalau pagi itu senam, terus berdoa, serta menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya. Jadi pas di sana juga ketemu informannya lagi senam, terus tak tungguin, dan informan habis senam itu kayak jalan-jalan sama temen-temennya gitu.
terus kayak keliling wisma tersebut lah, terus ngobrol-ngobrol kayak orang yang bahagia gitu. Yang kedua ada kepatutan sosial atau social disability. Nah, di sini aspek ini tuh seseorang ingin memperoleh penerimaan dari orang lain atau pengakuan dari masyarakat di sekitarnya. Nah, menurut wawancara itu bahwa informan memiliki gambaran kehidupan sosial yang diinginkan dan merasa bahwa Panti Jompo memenuhi harapannya akan ketenangan dan stabilitas. Pas saya tanya bahwa ada nggak sih perasaan sedih dan merenung pada saat di panti? Nah, ibunya itu menjawab, enggak kok, saya senang, saya tenang di sini gitu. Si ibu itu merasa bahwa dihargai dan memiliki banyak teman di Panti Jompo. Selain itu juga teman-teman dari luar panti itu kayak teman-teman masa lalunya itu sering ngunjungin si ibu gitu. Kita kayak katanya kayak saling berdoa bersama gitu. Nah, terus aktivitas sosial yang dilakukan bersama-sama seperti senam pagi dan partisipasi dalam acara-acara panti itu membantu meningkatkan perasaan kebersamaan dan mengurangi kesepian. Karena si ibu itu ngaku kalau misalnya ada acara apa gitu di panti itu tuh selalu ikut gitu. Terus ibu ngerasa juga di panti ini gak terlalu banyak aktivitas. Nah, terus si ibunya itu sering kayak bikin acara gitu loh sama temen-temennya. Nah, meskipun anak-anaknya jarang berkunjung karena kesibukan dan jarak yang jauh, tapi komunikasi yang rutin itu sudah membuatnya cukup diperhatikan. Nah, selanjutnya ada aspek depresi atau depression. Depresi adalah perasaan tak berdaya dan kehilangan harapan disertai dengan kesedihan, kehilangan minat dan kesenangan, beserta penurunan energi. Nah, sehingga mengakibatkan kelelahan dan penurunan aktivitas. Nah, menurut hasil wawancara itu, informan tidak menunjukkan tanda-tanda depresi yang signifikan. Karena ketika saya tanya atau apakah ibu rasa sedih, tertekan atau kecewa, pasti jawabannya tidak. Saya senang, saya tenang di sini. Ya kadang-kadang ada rasa sedih, ya namanya juga manusia toh gitu. Nah, selanjutnya saya bertanya, kadang-kadang ada rasa sepi itu datang pas apa sih? Terus ibunya bilang kalau misalnya malam-malam gitu kadang rasa kesepian, gak bisa kumpul karena udah pada tua. Tetangga-tetangganya kan umurnya udah 88 tahunan gitu. Mereka jam 7 udah pada tidur, kalau malam sepi. Tapi ibunya bilang ya gak apa-apa, kita berdoa saja gitu. Nah, informan ini juga mengaku kalau misalnya kesepian itu biasanya baca buku, kalau enggak nonton TV sendiri atau berdoa atau teleponan sama keluarganya. Nah, jadi informan ini tuh tidak merasakan kesedihan yang mendalam gitu dalam rasa kesepian. Nah, informan itu bisa mengatasi perasaan tersebut itu dengan berdoa dan mencari ketenangan melalui keyakinan religiusnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa dukungan spiritual dan keyakinan itu berperan penting dalam menjaga kesejahteraan emosionalnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, analisis faktor-faktor kesepian. Berdasarkan wawancara, beberapa faktor yang sering memicu kesepian pada lansia seperti kematian pasangan dan pensiun dari pekerjaan memang dialami oleh informan. Jadi informan memang sudah tidak ada suaminya, terus sudah pensiun dari pekerjaannya. Dulu informan itu suka sekali dengan kesenian, jadi informan menurunkan bakat-bakat kesenian kayak bermain musik, kayak biola atau pianika itu ke anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi sekarang informan itu pas diwawancarai itu kayak bangga sekali gitu loh, karena cucunya itu sudah main biola, pianika itu sudah mendunia, bahkan sudah di Eropa gitu. Jadi berbeda dengan temuan kuantitatif sebelumnya, informan ini tuh tidak menunjukkan tingkat kesepian yang tinggi. Hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor protektif seperti kepribadian informan yang kuat, terus kegiatan sosial yang struktur di Panti Jompo, serta dukungan sosial dan spiritual yang memadai.
Bisa dikatakan juga bahwa informan dalam hidupnya telah mencapai successful aging, di mana dari hasil observasi, informan masih terlihat sangat bugar gitu, tidak memiliki tanda penyakit fisik maupun psikologis, pendengarannya juga masih baik. Terus dalam usia ke-77 tahun juga informan masih bisa beraktivitas secara bebas. Nah, ketika saya ke sana juga informan sedang berjalan-jalan gitu sama temannya, habis melakukan senam pagi. Terus habis itu terlihat kayak informan ngobrol dengan teman-temannya, terus kayak ketawa-ketawa gitu. Selain itu juga dukungan sosial dari keluarga dan lingkungannya itu sangat berpengaruh ya bagi informan, karena kan keluarga informan itu kan walaupun jauh tapi masih bisa berkomunikasi gitu. Informan juga mengaku kalau misalnya ada waktu anak-anak jenguk, kalau enggak informan yang kesana gitu. Nah di situ juga sangat-sangat mendukung ya lingkungannya, karena di sana itu perawatnya juga baik-baik gitu, perawatnya banyak. Terus kalau misalnya informan nggak pengen makan sesuatu, nanti diganti sama yang informan mau gitu sama perawatnya. Terus juga di sana lingkungannya kayak masih asri gitu, dan itu sangat mempengaruhi informan. Nah, menurut teori perkembangan psikososial Erikson yang mencakup 8 tahap perkembangan itu, berarti informan telah mencapai integritas, dan informan kan merasa puas dengan kehidupan yang dijalaninya, bisa mandiri dengan kehidupannya karena informan itu tidak ingin mencampuri urusan anak-anaknya. Informan kayak nggak pengen lah tinggal sama anaknya, soalnya kalau ada masalah takut informannya kena gitu. Terus informan juga merasa kayak sudah sukses gitu loh, anak-anaknya di luar negeri merasa bangga dengan cucu-cucunya gitu. Nah, informan ini tuh membuat keputusan untuk menikmati masa tuanya dengan hidup di panti dan fokus beribadah. Seperti informan ini tuh bangun tiap jam 12 malam untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena informan percaya bahwa ini tuh jalan dari Tuhan gitu. Tuhan itu selalu nunjukin yang terbaik, karena informan juga percaya bahwa Tuhan selalu ada di hatinya. Dimana dalam hal ini tuh berarti informan berhasil mencapai integritas setelah mengembangkan kesadaran spiritual yang baik dan lebih mampu memahami makna hidup. Oke, berarti simpulan pada penelitian atau mini riset kali ini tuh, faktor-faktor seperti keyakinan agama, interaksi sosial, dan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari itu memainkan peran. Meskipun informan mengalami kesepian pada malam hari, tapi informan itu tuh menemukan cara untuk mengatasi perasaan tersebut melalui berdoa, keterlibatan dalam aktivitas yang disukainya. Nah, kualitas hubungan dengan keluarga juga memiliki dampak yang signifikan, di mana informan mendapatkan perhatian dan dukungan dari keluarga sehingga merasa lebih puas dengan kehidupan di panti jompo. Aktivitas sosial seperti senam pagi dan partisipasi dalam acara-acara di panti jompo itu juga memberikan kesempatan bagi informan untuk tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa menikmati masa-masa tua kita dengan bahagia tanpa rasa sedih atau terbebani dengan hal-hal lain. Semoga kita bisa menikmati masa tua itu dengan sangat-sangat indah. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan masa-masa tua itu dari sekarang. Kita terus melakukan hal-hal baik supaya kedepannya juga baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Terima kasih semuanya.